Baik, baik. Aduh. Di luar sedang dicat itunya temboknya, jadi bau cat. Baik, bagaimana kita mulai sekarang saja sambil menunggu yang lainnya karena waktu terus berjalan. Gimana Mbak Sinta? Silakan, nggak apa-apa sih. Kan kita mengapresiasi yang udah ikut aja sih dulu. Iya. Bisa nyusul ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di acara Literasi Informasi Daring khusus mahasiswa program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Utami Budi Rahayu Haryardi MLIP MSI, perwakilan dari MBRC FISIP UI, Ibu Prisinta Wanastri Esos MHUM, teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Senang sekali saya Heni dapat berjumpa dengan teman-teman secara daring dan memandu jalannya acara sampai selesai nanti. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung. 1. Peserta wajib menggunakan display name dengan nama asli. 2. Peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai. Pengaktifan mikrofon akan dilakukan apabila diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. 3. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui opsi lambaian tangan atau kolom chat yang ada di halaman Microsoft Teams. 4. Peserta tidak diperkenankan untuk merekam kegiatan Lidaring pada hari ini, karena nanti sudah ada tim dari Perpustakaan UI yang akan merekam acara pada hari ini. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, diawali dengan pengantar dari Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan MBRC FISIP UI, pemaparan narasumber pertama, lalu pemaparan narasumber kedua, diskusi tanya jawab, dan terakhir ada kuis. Jadi di akhir sesi akan ada kuis untuk peserta, dan kami dari Perpustakaan UI sudah menyiapkan souvenir untuk peserta yang beruntung. Pada kesempatan kali ini kami mengundang Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi MLIP MSI, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Utami kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sehat. 3 kali, harus 3 kali nih salam sehatnya. Supaya kita betul-betul selalu diberkahi oleh kesehatan oleh Allah. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih mendapat kesempatan yang luar biasa ini. Artinya luar biasa karena ya memang dengan adanya pandemik ini kita berada di dalam setiap hari dalam suasana luar biasa, ya, tidak seperti biasanya karena pada tahun yang lampau kita mengadakan kegiatan ini tentunya dengan berhadapan ya, tatap muka. Namun demikian ini kita saat ini terpaksa dan memaksa diri untuk berkomunikasi dan untuk berinteraksi dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Selamat datang dan saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa. Ini mahasiswa baru pas saya, ya. Ada berapa orang ini, Ceng Hedi? Ada berapa orang ini? Banyak juga ya? Iya, kurang lebih sekitar 15 ada ya, 15. Iya. Bentar dulu nih, saya harus mematikan dulu. Udah. Ya. Baik, terima kasih sama Bu Trisinta ya, yang juga sudah mendukung kegiatan ini. Dan tadi yang ingin saya kemukakan sebetulnya adalah ini teman-teman dari perpustakaan udah mesti mendengarnya udah seperti mendengar iklan ya, bahwa kami ini perpustakaan
dan staf perpustakaan dan pustakawan senior maupun junior semuanya ya, termasuk Mbah Tami ini, itu kami berada di lingkungan Universitas Indonesia itu adalah dengan tugas utama mendampingi teman-teman ini. Mendampingi dalam hal apa? Mendampingi dalam pencarian informasi, pengidentifikasian informasi. Wah, panjang, teorinya panjang, tapi yang jelas kami itu berada di sini untuk membantu teman-teman supaya proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses pengabdian pada masyarakat yang Anda lakukan nanti selama berada di lingkungan Universitas Indonesia ini berjalan dengan lancar dan juga bisa membanggakan tidak hanya teman-teman tapi juga Universitas Indonesia. Itu. Jadi itu hak dari teman-teman untuk memanfaatkan semua layanan dan semua sumber informasi yang kami langgan. Dan kami melanggar juga tidak sembarangan karena kami melanggar juga dengan mengacu pada kebutuhan yang teman-teman memang perlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi ini ya, mohon ini dipahami ya supaya hak teman-teman itu gunakan dengan semaksimal mungkin. Ya, tentunya ya teman-teman juga paham bahwa hak itu biasanya selaras atau bersamaan ya, berjalan selaras dengan kewajiban, ya kan? Nah, kewajiban itu nanti bagaimana cara mengakses, apa saja yang bisa diakses, bagaimana ya plus minusnya dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh teman-teman di perpustakaan UI. Ya, itu. Jadi mohon itu dipahami bahwa kami berada di sini untuk mendukung dan menunjang dan mendampingi teman-teman semuanya. Ya. Bagi teman-teman yang sama sekali barangkali sebelumnya bukan dari Universitas Indonesia, mungkin perlu ada waktu tambahan ya untuk lebih memahami atau juga di perguruan tinggi sebelumnya perpustakaan juga sudah berjalan dengan mengacu pada kebutuhan teman-teman. Namun kan sistem yang baru tetap saja kita harus juga mengikuti dengan ketentuan-ketentuan yang baru. Itu sih ya. Jadi tak kenal maka tak sayang itu luar biasa. Itu kapan itu kita belajar peribahasa itu? Wah, SD tuh ya, tapi dulu nggak ngerti maksudnya apa sih tak kenal maka tak sayang. Iya, kalau kita tidak mengenali, kita tidak bisa menyayangi, tidak bisa sayang dalam pengertian tanda kutip. Ya. Malu bertanya sesat di jalan, itu juga luar biasa. Saya juga baru sadar setelah tua ini, dulu suruh ngapal terus itu peribahasa itu, tapi apa artinya ya? Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selamat memasuki dunia dunia Civitas Akademika UI yang membanggakan. Selamat juga bagi teman-teman ini nantinya bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan menyampaikan kami dikritik ya, kami diberi masukan, kami juga ditegur, kami juga disapa, dan saya juga mohon maaf untuk sementara ini kami belum bisa membuka perpustakaan, padahal keren banget perpustakaan kita ini. Bisa ada pojok-pojok yang menakjubkan, waduh, pakai kata menakjubkan biar positif ya, yang menakjubkan, dan dulu ada Starbucks, sekarang udah nggak ada lagi ya. Ya, baik itu saja. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan juga kalau ada hal-hal yang salah kami mohon maaf, dan acara saya kembalikan lagi kepada Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kita buka acara ini. Ya. Ya, terima kasih Bu Utami untuk sambutan dan pembukaannya. Baik, selanjutnya kami mengundang Ibu Prisinta Wanastri, Esos Mhum dari MBRC Visip UI untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Prisinta, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ketemu ya. Iya Bu Tami, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan oleh Perpustakaan UI untuk ini memberikan
pembelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswa-mahasiswa FISIP pada khususnya, untuk yaitu berliterasi informasi lah, kayak di sini kan diajarkan literasi informasi. Dan apalagi kalau sekarang bentuknya digital kan emang susah ya, kita harus cari, bingung nih kalau apalagi kalau misalnya mahasiswa masih baru, bingung harus carinya di sebelah mana nih, nyari informasinya yang bagus untuk bahan perkuliahan, nanti untuk mendukung jawaban-jawaban perkuliahan itu di mana, itu kan kita nggak tahu. Terus terima kasih sudah mau memfasilitasi pelatihan ini. Semoga untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau datang pada dunia maya ini, pertemuan maya ini, ya walaupun cuma sedikit, tapi semoga pelatihannya berguna untuk yang perkuliahan, bukan cuma saat perkuliahan ini saja, tapi bukan perkuliahan selama 4 tahun ini aja, tapi untuk kedepannya, untuk masa yang akan datangnya juga akan berguna, insya Allah. Kayaknya biar cepat kegiatan pelatihannya dilaksanakan. Saya saya mengucapkan terima kasih deh semuanya atas kerjasamanya. Nanti kalau misalnya kalian numpang bercerita, jadi kalau misalnya ntar mahasiswa-mahasiswa ini ada kesulitan juga, mungkin bisa menghubungi saya sebagai perwakilan dari MBRC. Nanti mungkin bagaimana cara menghubungkannya nanti saya kirim di chat aja kali ya. Jadi semuanya bisa mencatat langsung, biar lebih mudah nanti komunikasinya. Mungkin kalau misalnya mau ada yang disampaikan ke perpustakaan UI tapi ada kesulitan, mungkin bisa juga melalui saya dulu, nanti saya sampaikan ke perpustakaan UI. Oke, sekian, terima kasih atas waktunya, terima kasih pokoknya semuanya. Terima kasih Bu Prisinta. Baik, di tengah-tengah kita juga hadir Ibu Evi. Ibu Evi, Kepala MBRC. Silakan Ibu, kalau mau menyapa mahasiswa baru FISIP UI. Silakan Bu Evi. Silakan Bu Evi. Terima kasih Bu Tami, Mbak moderator. Terima kasih sekali atas waktu ya, kesempatan untuk berkunjung dalam tanda kutip ke FISIP UI ya. Mohon maaf, saya baru selesai ngajar tadi jam 1 lewat 10 langsung pindah ke sini. Jadi mudah-mudahan terima kasih atas kesempatan dan waktu Ibu nanti Narsum untuk berkunjung ke FISIP dan membekali mahasiswa baru kami dengan literasi tentang perpustakaan yang mungkin ini salah satu yang paling penting karena nanti kan mereka menjadi peserta didik yang butuh sekali resources yang ada di perpustakaan. Jadi untuk para peserta tolong disimak dengan baik dan dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu ini untuk bertanya sebanyak mungkin karena nanti Anda akan membutuhkan ini. Apalagi sekarang kita kan sedang PJJ gini, jadi pasti online source itu sangat-sangat penting ya, nggak cuma ketika kita membuat paper tapi juga dalam belajar sehari-hari. Jadi dimanfaatkan sebanyak-banyaknya dan silakan ditanya nanti para narasumber dan kalau ini saya lihat pesertanya kok cuma 16 ya. Aduh, padahal udah dikirim ke seluruh departemen, 7 departemen dan para Kaprodi juga udah di sini. Jadi mudah-mudahan mungkin karena baru selesai kuliah kali ya Bu ya, mungkin masih jam 1.30 selesai. Jadi mudah-mudahan nanti akan lebih bagus, lebih banyak. Baik, terima kasih Bu Utami sekali lagi. Baik, terima kasih untuk Bu Evi. Ya mungkin betul masih ada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah nanti bisa menyusul atau nanti ada satu sesi lagi khusus untuk FISIP. Kami akan menyelenggarakan lagi ya. Ya, di minggu depan. Ya, jadi tadi udah dibahas, disinggung sama Kepala Perpustakaan UI dan Kepala Perpustakaan MBRC kalau materi literasi informasi ini sangat penting. Kenapa? Kita ini sekarang ada di era informasi. Begitu banyak informasi yang ada saat ini tersebar. Nah, jadi perlunya apa sih? Perlu keterampilan khusus, skill untuk para mahasiswa baru, untuk bagaimana mahasiswa mulai dari mengidentifikasi informasi, mencari, menemukan, mengevaluasi, sampai dengan menggunakan informasi tersebut. Baik, kita akan mulai acara leadering pada hari ini. Acara ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama pemaparan oleh narasumber dan sesi kedua nanti ada tanya jawab. Pemaparan yang pertama tentang kebijakan layanan dan fasilitas perpustakaan UI akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Heni Setianingsih. Saya bekerja di Perpustakaan Universitas Indonesia di bagian manajemen pengetahuan. Baik, kita akan mulai materi. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu.
Baik, apa sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat ya. Baik. Ya, kebijakan layanan dan fasilitas perpustakaan Universitas Indonesia. Seperti yang sudah kita tahu semua, dengan adanya pandemi COVID-19, mulai dari tanggal 23 Maret sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan, Perpustakaan UI mengalihkan semua layanan fisiknya menjadi layanan online. Begitu. Jadi semua staf perpustakaan ada yang bekerja dari rumah dan ada juga yang bekerja dari kantor gitu. Walaupun kunjungan fisik perpustakaan UI ditutup, Sifa UI tetap dapat mengakses dan memanfaatkan layanan perpustakaan. Nah, ini jam buka layanan perpustakaan Universitas Indonesia. Di waktu normal, perpustakaan buka Senin sampai dengan hari Sabtu. Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 7 malam, dan hari Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore. Hari Minggu dan libur nasional perpustakaan UI tutup. Perpustakaan UI juga memiliki ruang internet dan kubikus. Khusus untuk ruang internet dan kubikus itu untuk hari Senin sampai Jumat buka dari jam 8 sampai jam 9 dan hari Sabtu buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Namun dengan adanya kebijakan WFH saat ini, jam buka layanan perpustakaan UI selama WFA buka dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3. Jadi layanan online yang ada saat ini yang diberikan perpustakaan UI itu kami sediakan dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, ini adalah layanan online perpustakaan Universitas Indonesia. Di sini sudah kami buatkan alurnya untuk teman-teman. Jadi kalau dari alur ini bisa dilihat, dari awal teman-teman mahasiswa baru sampai nanti teman-teman lulus itu selalu berhubungan atau terkait dengan perpustakaan. Mulai dari aktivasi anggota, perpanjangan masa pinjam buku, penggantian buku hilang, usulan pengadaan buku, dan seterusnya sampai nanti minta surat keterangan bebas pustaka dari perpustakaan UI. Baik, akan saya bahas satu persatu. Di sini mungkin teman-teman sudah ada yang mengaktifasi anggota perpustakaan UI? Ada berapa orang yang udah aktivasi? Mungkin bisa raise hand. Sudah ada belum yang aktivasi? Baik, kalau belum ada yang aktivasi keanggotaan, bisa teman-teman bisa aktivasi di bit.ly/aktivasi anggota _UI. Sebenarnya ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, itu udah otomatis menjadi anggota perpustakaan UI. Namun tetap harus aktivasi, karena apa sih yang diaktifasi? Yang diaktifasi itu adalah username password keanggotaan perpustakaan UI. Gunanya apa sih username password ini? Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengunduh file digital yang ada di libui.ac.id, begitu teman-teman. Sama teman-teman kan ada mata kuliah wajib MPKT ya, MPKTB. Apa sudah dapat semester ini? Nah, dulu di zaman saya kuliah itu untuk mata kuliah MPKTB ini SKS-nya cukup besar, 6 SKS, dan itu ada e-booknya di lib.ui.ac.id. Perpustakaan UI ada e-booknya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah aktivasi, teman-teman bisa mengunduh e-booknya untuk memudahkan teman-teman mempelajarinya. Itu teman-teman bisa belajar. Yang diisi nanti ketika aktivasi ini kan diminta untuk upload KTM. Berhubung teman-teman belum mendapatkan KTM, jadi nanti teman-teman bisa screenshot ringkasan data diri yang menyatakan kalau di Siak NG teman-teman yang menyatakan kalau teman-teman adalah mahasiswa aktif UI, begitu ya teman-teman. Nah, ada juga layanan perpanjangan masa pinjam. Jadi nanti ketika perpustakaan UI sudah buka dan teman-teman bisa datang ke sini, teman-teman bisa pinjam koleksi buku teks yang ada di perpustakaan UI. Nah, kalau misalnya masa pinjam koleksi buku teks ini itu 2 minggu dan bisa diperpanjang 2 kali 2 minggu. Jadi total teman-teman bisa pinjam itu selama 6 minggu. Namun untuk perpanjangan koleksi teman-teman bisa
email ke cirdes.lib@ui.ac.id dengan mencantumkan subjek email, contohnya perpanjangan masa pinjam buku dengan mencantumkan NPM dan nama lengkap teman-teman. Nah, kalau teman-teman melakukan perpanjangan melalui email ini harus dikirim minimal itu maksimal 1 hari sebelum tanggal buku tersebut harus dikembalikan. Kalau misalnya buku itu sudah terlambat atau ya lebih dari waktu yang seharusnya, itu tidak bisa perpanjang melalui email, jadi harus datang langsung ke perpustakaan UI. Kalau tadi teman-teman minjem koleksi buku yang ada di perpustakaan UI dan tidak sengaja menghilangkan buku tersebut, teman-teman langsung lapor ke bagian layanan sirkulasi perpustakaan UI, dan juga di sini sudah ada peraturannya, teman-teman bisa baca di bit.ly/peraturan buku hilang. Nah, lalu teman-teman juga email ke pengadaan.lib@ui.ac.id untuk melaporkan dan berdiskusi dengan pustakawan yang bertugas untuk penggantian buku hilang. Jadi nanti kebijakannya seperti apa, buku penggantinya seperti apa, begitu teman-teman. Lanjut, layanan usulan pengadaan buku secara online. Teman-teman juga bisa terlibat aktif dalam pengembangan koleksi perpustakaan UI. Jadi teman-teman misalnya butuh nih di silabus teman-teman untuk mata kuliah tertentu ada buku misalnya komunikasi militer gitu, tapi belum ada nih di perpustakaan UI, teman-teman bisa mengusulkan dengan mengisi form usulan buku pada s.id/usulan buku dengan catatan memang koleksi tersebut belum ada di perpustakaan UI. Untuk mengecek apakah koleksi tersebut sudah ada atau belum di perpustakaan UI, teman-teman bisa buka www.lib.ui.ac.id. Buku yang diusulkan juga merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Layanan rujukan. Nah, perpustakaan UI juga mempunyai layanan rujukan. Layanan rujukan ini bertujuan membantu pemustaka mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat. Selain itu, di layanan rujukan ini juga kita memberikan pelatihan literasi informasi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah mendapatkan materi literasi informasi dasar ini dan dirasa masih perlu nih lanjutannya, kayak misalnya teman-teman kayaknya perlu nih pelatihan literasi informasi tapi khusus untuk yang bibliographic manager atau reference manager. Nah, itu juga bisa diusulkan ke refdes.lib@ui.ac.id. Namun tidak bisa perorangan, jadi harus per kelompok atau per kelas. Penelusuran literatur daring khusus dosen dan mahasiswa pasca sarjana. Ya, layanan ini dari namanya saja memang dikhususkan untuk dosen dan mahasiswa program doktor. Jadi mahasiswa pasca sarjana dan doktor bisa mengajukan permohonan penelusuran literatur ke alamat bit.ly/penelusuranliteratur_UI. Gitu. Nah, ini layanan literasi informasi online. Sebelum pandemi terjadi, di perpustakaan UI itu rutin setiap bulannya, sebulan 4 kali mengadakan literasi informasi, kelas literasi informasi. Nah, itu biasanya dibuat per klaster, misalnya minggu pertama klaster sosial, kedua nah itu kita selalu infokan ke mahasiswa. Nah, dengan adanya pandemi ini, kelas literasi informasi yang biasanya fisik kita buat secara online, dibuat secara daring. Alhamdulillah sudah ada 7 sesi, dan ini kelas literasi informasi online ini sudah di-upload di YouTube-nya Perpustakaan Universitas Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau nonton, mau lihat, disesuaikan dengan subjek bidang ilmunya masing-masing, bisa juga. Silahkan. Nah, layanan broadcast informasi. Teman-teman kan ketika menjadi Sivitas Akademika UI, mahasiswa UI juga berhak atau mendapatkan email UI ACID. Nah, email tersebut bisa diakses di webmail.ui.ac.id. Nah, jangan lupa untuk dibuka ya teman-teman untuk emailnya, karena biasanya update informasi seputar lingkungan kampus, dan dari kami juga perpustakaan biasanya kalau kita ngadain acara, sosialisasi, pelatihan, atau
biasanya kita juga kirimin username password online database itu ke alamat webpel.ui.ac.id-nya teman-teman. Jadi silahkan dicek, paling nggak seminggu sekali lah teman-teman cek, atau kalau bisa setiap hari dicek juga setiap hari. Biasanya untuk username password ini informasi terkait username password online database itu dikirimkan pada awal bulan setiap bulannya. Ada juga sekalian kita kirim usulan pengadaan buku dan info-info penting lainnya. Nah, layanan pencegahan plagiarisme online. Perpustakaan UI juga memiliki nih layanan, maksudnya apa sih layanan pencegahan plagiarisme online? Jadi di layanan ini teman-teman bisa submit paper teman-teman, nanti dicek kemiripan dokumennya. Gitu, teman-teman bisa submit di bit.ly/uji kemiripan. Nah, ketika pustakawan yang bertugas di layanan pencegahan plagiarisme ini mengecek paper teman-teman, pustakawan kita itu menggunakan software yang namanya Authenticate dan Turnitin untuk memeriksa kesamaan atau kemiripan dokumennya. Ada yang udah pernah dengar apa itu Authenticate dan Turnitin? Nah, jadi sebenarnya dengan adanya software ini juga memudahkan para dosen untuk memeriksa tugas akhir teman-teman. Tapi nggak tugas akhir skripsi tesis aja sih yang dicek. Biasanya nanti kalau misalnya UAS juga kadang ada beberapa dosen yang mewajibkan mahasiswanya coba nanti misalnya ada tugas UASnya itu bikin paper. Nah, itu cek dulu deh di Turnitin gitu. Nanti teman-teman bisa nih minta tolong bagian pustakawan dengan submit di formnya itu di bit.ly/uji kemiripan. Layanan unggah karya ilmiah. Jadi ini nanti ketika teman-teman sudah lulus, sudah sidang skripsi, nah teman-teman wajib mengunggah karya ilmiahnya di lib.ui.ac.id/unggah. Ya, nah loginnya ini dengan memasukkan SSO teman-teman. SSO teman-teman ini juga tidak boleh catatannya tidak boleh expired. Jadi jangan lupa untuk memperpanjang SSO teman-teman itu setiap 6 bulan sekali. Nah, ketika teman-teman sudah mengunggah, biasanya itu statusnya adalah menunggu persetujuan pustakawan. Setelah pustakawan nanti sudah meriksa dan statusnya sudah berubah menjadi diterima atau disetujui, buktinya juga ada langsung di sana dan bisa teman-teman cetak sendiri. Nah, ini layanan bebas pinjam pustaka online. Kalau tadi di awal nih buat mahasiswa baru nih wajib banget ya namanya untuk aktivasi anggota dulu. Karena apa? Yaitu untuk memanfaatkan perpustakaan secara maksimal dari awal. Nah, kalau layanan bebas pinjam ini nanti di akhir ketika teman-teman sudah lulus, nah butuh yang namanya layanan bebas pinjam. Ini untuk menonaktifkan keanggotaan di perpustakaan UI. Biasanya form surat keterangan bebas pinjam pustaka ini diperuntukkan untuk yudisium dan wisuda, dan yang pasti untuk pengambilan ijazah begitu teman-teman. Syaratnya apa untuk mengambil surat keterangan bebas pinjam pustaka ini? Syaratnya semua buku yang dipinjam itu sudah dikembalikan, terus buku yang hilang telah diganti sesuai dengan ketentuan, tidak memiliki sanksi keterlambatan atau denda buku, dan seterusnya. Nah, kita berlanjut ke koleksi, fasilitas, dan akses perpustakaan UI. Nah, jadi perbandingan koleksi yang ada di perpustakaan UI antara cetak dan elektronik itu 30% banding 70%. Ya alhamdulillahnya dengan kondisi pandemi saat ini yang memang kita semuanya daring ya dan bisa diakses dari mana aja. Jadi 70% koleksi ini bisa diakses dan dimanfaatkan sama teman-tean semua. Di sini juga dijelaskan misalnya di lantai 3 perpustakaan UI itu ada koleksi apa aja, ada koleksi UIANA. Jadi untuk koleksi yang ada di perpustakaan UI itu ada di lantai 2, 3, dan 4. Di lantai 2 itu ada koleksi buku teks dan koleksi multimedia. Di lantai 3 ada koleksi UIANA. Di lantai 4 itu ada koleksi buku referensi, koleksi jurnal tercetak, dan koleksi khusus. Maaf tadi saya lupa di lantai 2 juga kita punya yang namanya ruang naskah, koleksi naskah kuno.
Nah, ini adalah online database yang dilanggan perpustakaan UI. Jadi untuk akses online database yang dilanggan oleh UI dapat diakses melalui remote-strip.ui.ac.id dan login menggunakan akun SSO teman-teman. Nah, di sini juga sudah kita kelompokkan untuk online database bidang multidisiplin, sosial humaniora, sains teknologi, e-book, kesehatan, dan juga ada research tools. Nah, ini untuk sosial humaniora juga cukup banyak. Untuk teman-teman FISIP bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Nanti di sesi berikutnya di pemaparan yang narasumber kedua akan dijelaskan untuk cara akses online database yang dilanggan perpustakaan UI. Nah, KTM atau kartu pegawai KTM teman-teman nih berlaku juga untuk sebagai kartu keanggotaan perpustakaan UI. Nah, jadi KTM ini kalau bisa dibawa kemana ketika nanti kita udah aktif, mulai seperti normal, dan perpustakaan UI sudah dibuka, terus UI juga sudah dibuka. Nah, teman-teman kalau kemana-mana dan sudah dapat KTM, ini KTM wajib dibawa kemana-mana. Karena apa? Karena untuk beberapa layanan dan fasilitas yang ada di lingkungan UI, ini mewajibkan untuk menunjukkan KTM gitu sebagai identitas teman-teman, sama lah kayak KTP, kita kan bawa kemana-mana tuh KTM juga. Nah, ini kebijakan untuk peminjaman koleksi perpustakaan UI. Jadi teman-teman di sini maksimal bisa meminjam 10 eksemplar buku dengan masa pinjam 2 minggu dan dapat diperpanjang 2 kali 2 minggu. Jadi total 6 minggu. Dan kalau teman-teman udah pinjam nih 2 minggu, ternyata aduh masih butuh nih gitu, bisa diperpanjang. Perpanjangnya itu bisa melalui sirdes.lib@ui.ac.id. Dan jangan sampai telat, karena kalau misalnya telat melebihi waktu yang ditentukan, itu ada sanksinya, ada dendanya. Dendanya itu per hari per buku Rp2.000. Jadi kalau teman-teman pinjam 10 buku, terus telat 1 hari aja, itu dendanya 20.000, lumayan kan. Jadi kalau bisa nanti setiap pinjam buku juga pustakawan akan cap, di belakang buku itu ada lembar, kapan buku tersebut harus dikembalikan. Nah, akses ke semua koleksi milik perpustakaan dari dalam dan jaringan kampus melalui lib.ui.ac.id. Lib.ui.ac.id ini adalah website perpustakaan UI sekaligus katalognya perpustakaan UI. Di sana sudah jelas jenis koleksinya ada apa aja, dan saya mau mengingatkan teman-teman biasakan ketika teman-teman mengunjungi lib.ui.ac.id untuk login terlebih dahulu, memasukkan username password. Nah, username password yang dimasukkan di sini bukan username password SSO, tapi username password keanggotaan perpustakaan UI. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki, tadi teman-teman harus aktivasi di bit.ly/aktivasi_anggota_UI. Baik. Nah, khusus untuk akses dari luar jaringan UI ke online database yang dilanggan menggunakan remote, tadi sudah saya jelaskan, itu masuknya lewat remote-strip.ui.ac.id dan loginnya menggunakan SSO. Dengan catatan SSO teman-teman harus aktif. Jadi tidak expired, atau kalau misalnya masih teman-teman nanti cuti, dan itu biasanya kalau cuti dianggapnya bukan mahasiswa aktif, nah itu juga tidak bisa mengakses remote-strip.ui.ac.id ini. Jadi hanya mahasiswa aktif saja yang dapat mengakses remote-strip.ui.ac.id. Nah, fasilitas yang ada di perpustakaan UI, jadi perpustakaan UI ini terdiri dari 8 lantai. Tapi yang dimaksimalkan manfaatnya untuk kegiatan perpustakaan UI itu dari lantai 1 sampai dengan lantai 4. Teman-teman bisa lihat. Dan sebenarnya kemarin beberapa waktu lalu perpustakaan UI pernah mengadakan live Instagram, dan itu virtual library tour. Nah, teman-teman bisa tuh juga lihat di IG TV-nya UI Library itu tentang layanan fasilitas layanan apa aja yang ada di perpustakaan UI. Di lantai 1 tuh ada apa aja, lantai 2 ada apa aja, lantai 3 dan seterusnya. Karena gedung ini tuh besar banget. Kadang kita masuk dari satu pintu, itu keluarnya bisa di pintu yang berbeda. Jadi kalau misalnya nggak tahu nih lokasi-lokasinya bisa nyasar.
Nah, itu di lantai 1 kita ada display buku baru atau ruang galeri karya, terus ada ruang baca koran dan nonton TV, ada juga counter atau sirkulasi pengembalian. Kalau penyerahan tugas akhir juga di bawah di lantai 1. Untuk registrasi pengunjung, baik UI dan non-UI juga di lantai 1. Kita juga ada fasilitas loker dan ada ruang internet khusus untuk mahasiswa. Ruang mahasiswa sih biasanya sering sebutnya kebun apel ya, karena di sana apple semua. Nah, masa pandemi ini sayang banget nih kebun apelnya nganggur. Karena di sana udah kita sediain sekitar hampir 200 apple di sana. Di lantai 2 juga ada ruang koleksi buku teks, ruang multimedia, ruang naskah, ruang koleksi buku klasik. Di lantai 3 ada ruang koleksi UIANA. UIANA itu apa sih? Koleksi UIANA itu adalah koleksi karya sivitas akademika UI seperti skripsi, tesis, disertasi, pidato pengukuhan, karya dosen. Nah, itu kita sebutnya koleksi UIANA. Di lantai 3 juga ada ini untuk layanan pencegahan plagiarisme itu ada di lantai 3. Ruang kepala perpustakaan juga ada di lantai 3. Kita juga sediakan ruang diskusi di sana. Di lantai 4 ada ruang koleksi buku rujukan, koleksi jurnal, majalah, koleksi khusus, dan juga ruang baca. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, tersedia 200 PC. Nah, untuk menggunakan PC ini, misalnya teman-teman nggak bawa laptop nih, nah langsung aja ke perpustakaan UI, dan ini waktunya tidak dibatasi, jadi bisa sepuasnya kalau mau dari pagi nggak ada kuliah dari jam 8 sampai jam 9 malam, silahkan saja asal kuat. Nah, ini adalah ruangan kubikus. Ruangan kubikus ini adalah khusus mahasiswa S3 yang sedang menulis disertasi. Nah, kalau teman-teman mau dapetin fasilitas ini, silahkan terus sekolah dari S1, nanti lulus S2, S3. Nah, ini adalah ruang baca dan ruang diskusi yang tersedia di lantai 2, 3, dan 4 perpustakaan UI. Nah, ini fasilitas untuk pertemuan dan berbagai kegiatan. Ruang pertemuan, ruang kelas ini ada di lantai 5, 6, 7, 8. Kalau ruang apung ada di pinggir danau, ruang terapung. Itu juga biasa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan, seminar, itu biasanya. UI juga kalau misalnya kadang fakultas, universitas kalau ada kegiatan juga biasa menggunakan ruang terapung. Nah, mungkin ini inovasi salah satu pas awal-awal pandemi, itu kan banyak banget pertanyaan mahasiswa yang masuk. Nah, pertanyaan mahasiswa yang masuk tuh seputar apa? Seputar layanan pencegahan plagiarisme paling banyaknya, layanan sirkulasi peminjaman, dan tadi surat keterangan bebas pustaka. Nah, karena banyaknya pertanyaan seputar ini, maka kita membuat video yang sudah di-share juga di IGTV-nya UI Library, ada 3 episode. Nah, kalau teman-teman mau nonton silahkan. Jangan lupa untuk follow Instagram-nya UI Library dan juga Twitter-nya ya teman-teman, karena biasanya untuk informasi-informasi seputar kegiatan yang lagi diadakan perpustakaan UI, terus kadang ada juga giveaway kerjasama dengan penerbit. Nah, itu bisa kita share-nya di Instagram dan Twitter. Jadi follow sekarang juga. Nah, ini kontak perpustakaan UI. Kalau untuk kesekretariatan bisa email ke sini dan seterusnya. Ini materi nanti akan kami berikan, jadi nggak usah dicatat ya teman-teman ya. Nanti kita berikan semuanya. Baik, kami tunggu kunjungan Anda di sini kalau nanti perpustakaan UI sudah buka. Berharap semoga semester depan sudah buka ya, amin. Tapi kita lihat situasi dan kondisi. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Mungkin nanti untuk sesi tanya jawab bisa di akhir ya setelah pemaparan materi kedua. Pertanyaannya disimpan dulu. Baik, kita lanjut ke pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Fahri Mubin Ashraf ya. Beliau adalah pustakawan di Perpustakaan UI di bagian layanan pencegahan plagiarisme. Kepada Bapak Fahri dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Heni atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya.
senang rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Walaupun nggak ada yang nyalain videonya sama sekali ya. Nanti mungkin di akhir acara pasti nyalain karena kita bakal foto bersama. Oke, kesempatan kali ini saya mau sharing dengan teman-teman mahasiswa baru FISIP mengenai bagaimana cara mengakses katalog online perpustakaan UI dan melakukan pencarian di katalog online dan di online database. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, Pak. Oke, ini adalah cara mengakses koleksi perpustakaan UI. Mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya ketika SMA pernah berkunjung ke perpustakaan mungkin sudah tidak terlalu asing dengan cover PPT saya ini. Ini adalah gate masuknya. Nah, kemudian ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Heni, memang sebagian besar untuk teman-teman yang pernah ke perpustakaan UI, yang teman-teman lihat di rak buku-buku yang disusun itu hanya sekitar 30% dari koleksi perpustakaan UI, sementara yang 70%-nya lagi ini adalah berupa koleksi digital, jadi seperti itu. Nah, untuk mengaksesnya, teman-teman bisa masuk, mungkin bisa praktek juga langsung, teman-teman buka browsernya, kemudian masuk di lib.ui.ac.id. Nah, tadi Mbak ini juga sudah menyampaikan, jangan lupa teman-teman untuk melakukan aktivasi keanggotaan perpustakaan UI di bit.ly /aktivasi anggota _UI. Nah, ini nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi form, isi sesuai dengan identitas dari teman-teman supaya kami bisa mengidentifikasi atau memverifikasi bahwa teman-teman benar adalah Sivitas Akademika UI. Nah, kemudian ini adalah halaman mukanya dari lib.ui.ac.id atau dari website kami. Nah, tadi teman-teman melakukan aktivasi, kemudian nanti akan dikirimkan akun username dan password, itu fungsinya untuk login di sini. Nah, ini teman-teman login di sini, nanti setelah login, kemudian teman-teman melakukan pencarian, kemudian ada file digitalnya, itu langsung bisa di-download. Nah, kemudian di katalog perpustakaan ini atau di opaknya perpustakaan UI ini, itu kami ada 3 kotak pencarian yang bisa teman-teman manfaatkan. Ini yang pertama adalah kotak pencarian sederhana. Jadi ini bisa teman-teman pakai ketika teman-teman masih bingung, kira-kira saya mau cari apa ya, entah itu buku, skripsi, ataupun artikel jurnal, ataupun koleksi-koleksi lainnya. Jadi teman-teman cukup masukkan kata kuncinya di kotak pencarian ini, kemudian klik cari, mesin akan mencari ke seluruh koleksi yang ada di perpustakaan UI. Jadi hasilnya tentunya akan sangat banyak dan beragam dari berbagai macam koleksi. Nah, kemudian ini adalah koleksi elektronik juga. Ini ada UI Jurnal, kemudian ada online database list, kemudian ada kelompok e-books, kemudian juga ada kelompok research tools. Ini adalah juga informasi mengenai perpustakaan UI, mulai dari jam buka. Ini adalah jam buka di waktu normal. Kemudian ini ada kontak juga. Nah, ini ketika teman-teman melakukan pencarian di sini, di simple search ini atau di pencarian sederhana ini, yang muncul nih macam-macam nih, kayak di sini misalnya ada buku teks, kemudian yang atas ini adalah e-books, kemudian yang bawah ini adalah koleksi UIANA. Jadi UIANA ini adalah koleksi khasnya perpustakaan UI dan hanya perpustakaan UI yang punya, karena UIANA ini adalah karya ilmiah dari mahasiswa ataupun dosen UI. Nah, ini muncul akan banyak kalau melalui simple search. Nah, setelah nanti teman-teman melakukan pencarian, kemudian mendapatkan hasil misalnya, wah ini ternyata koleksi yang ini cocok nih. Nah, itu tinggal teman-teman klik judulnya, nanti akan muncul data lengkap seperti ini.
Identitas bukunya secara lengkap, ada nomor panggil, pengarangnya, subjeknya, penerbitnya, gitu kan. Nah, yang nanti kalau kami misalnya perpustakaan UI udah buka nih, yang perlu teman-teman catat adalah nomor panggil. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ketersediaan nomor panggil ini dicatat, inilah yang berfungsi untuk kita mencari ke rak. Kemudian jangan lupa dilihat status ketersediaannya. Oke, ini adalah pengelompokan berdasarkan subjek di perpustakaan UI. Jadi buku-buku yang ada di rak itu bukan semata-mata cuma disusun aja biar rapi, tapi juga dikelompokkan berdasarkan subjek ilmunya supaya teman-teman mudah melakukan pencarian. Mungkin kita langsung aja praktek untuk online public katalog ini. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Oke, ini adalah katalog online perpustakaan UI, lib.ui.ac.id. Mbak ini perlu di zoom atau cukup besarnya? Belum di unmute? Cukup, saya sih terlihat, Mas. Oke, baik. Ini adalah halaman mukanya dari lib.ui.ac.id sebagai katalog online kami juga. Jadi ini juga bisa teman-teman manfaatkan nih dalam pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman sudah melakukan aktivasi, jangan lupa untuk login di awal. Nah, misalnya di sini saya akan login menggunakan akun saya. Oke, nah di sini ada nama saya, kemudian ada statusnya juga, kemudian masa berlakunya sampai kapan. Nah, kemudian manfaat lainnya dari login ini teman-teman juga bisa melihat di akun saya ini daftar pinjaman. Jadi jangan sampai lupa nih teman-teman minjem buku. Nah, di sini bisa dilihat minjem daftar pinjamannya apa aja, ngembaliinnya kapan. Nah, ini bisa dilihat di akun kami itu. Nah, kemudian juga di sini ada kalau misalnya teman-teman kepo nih masalah mengenai perpustakaan UI, di sini ada di tentang kami, ada profil perpustakaan UI, kemudian fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan, layanan-layanan apa aja yang ada di perpustakaan, peraturan yang berlaku di perpustakaan apa, terutama nih yang paling penting kalau misalnya teman-teman minjem buku, jangan sampai telat karena ada sanksi keterlambatan 2.000 per buku per hari itu saya tekankan dari awal nih sebelum perpustakaan buka dan teman-teman bisa pinjam buku secara langsung. Jadi jangan sampai nih telat nih udah disampaikan di awal. Nah, kemudian juga ini kalau misalnya teman-teman juga pengen lihat staf perpustakaan nih mukanya kayak gimana sih gitu kan. Apakah mitos yang beredar selama ini benar bahwa seorang penjaga perpustakaan itu berkacamata dan menyeramkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada di sini. Ya kan? Oh, itu suara siapa tuh? Bu Clara nih Mas. Oke, itu ada di sini di tentang kami. Nah, kemudian berikutnya di sini yang tadi saya sampaikan ada 3 kotak pencarian yang bisa teman-teman manfaatkan. Di sini yang pertama adalah pencarian sederhana. Di sini kita langsung coba aja. Di sini misalnya saya mau mencari mengenai media sosial. Nah, di sini saya ketik media sosial. Oke, ini langsung kita klik cari. Nah, ini muncul sebanyak 1.438 dokumen dengan kata kunci media sosial. Nah, ini saya juga langsung memberikan tips atau trik kepada teman-teman. Kalau misalnya melakukan pencarian, misalnya di Google ataupun di katalog online perpustakaan UI, kalau misalnya teman-teman melakukan pencarian menggunakan kata kunci 2 kata atau lebih, itu jangan lupa untuk menggunakan tanda kutip atau tanda petik. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjadikan kata-kata tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Misalnya di sini saya mau cari media sosial.
Kemudian saya hanya mengetik media sosial tanpa tanda kutip. Nanti mesin akan mencari media sosial, kemudian media tanpa sosial atau sosial tanpa media itu juga akan muncul. Nah, kalau saya menggunakan tanda kutip ini, mesin hanya akan mencari media sosial saja. Nah, misalnya ini kita coba lagi, kita cari. Nah, tadi tanpa tanda kutip, saya mendapatkan 1.400 sekian. Nah, sementara sekarang menggunakan tanda kutip, hasilnya lebih spesifik dan relevan, ini sebanyak 305 dokumen. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada artikel jurnal, kemudian ada ini artikel jurnal juga, kemudian ada UIANA, ini tesis. Kalau misalnya teman-teman melihat apa namanya, depannya T gini, T terus angka atau S atau D itu adalah koleksi UIANA. Kalau depannya S itu adalah skripsi, depannya T itu adalah tesis, sementara yang depannya D adalah disertasi. Nah, ini karena tadi kita melakukan mencarinya di pencarian sederhana, ini yang muncul cukup banyak ya, yang apa namanya, dari berbagai macam koleksi gitu. Nah, misalnya saya mau lihat yang ini deh, artikel jurnal. Nah, ini setelah itu diklik judulnya. Diklik judulnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat fisiknya di perpustakaan, yang perlu dicatat adalah nomor panggilnya. Nomor panggil yang paling atas ini dicatat, kemudian lihat lokasinya ada di lantai berapa. Lokasinya ada di lantai berapa, kemudian jangan lupa dilihat ketersediaannya. Nah, ini nomor panggilnya, kemudian ada nomor barcode-nya. Nah, ketersediaannya ini di sini. Kalau misalnya di sini yang tertera adalah tanggal kembali, tanggal sekian, itu berarti koleksi sedang dipinjam oleh mahasiswa lain. Walaupun, Mas, ini tuh tanggal kembalinya tahun 2016. Ya iya, berarti memang belum dikembaliin sama mahasiswanya, dan teman-teman bisa hitung berapa tuh dendanya kan. Misalnya sehari 2.000 ya dikali aja berapa ratus hari gitu kan. Nah, itu untuk ketersediaan dari koleksinya. Nah, kemudian juga bisa teman-teman lihat kalau di sini misalnya ada file digitalnya, ini berarti bisa ada link yang bisa diklik. Nah, ternyata di sini koleksinya tidak memiliki file digital, jadi memang hanya bisa diakses fisiknya saja. Kemudian kita kembali ke beranda. Oke, sekarang kita beralih ke tab berikutnya, yaitu pencarian spesifik. Nah, di sini bisa teman-teman manfaatkan kalau misalnya udah tahu nih mau cari apa. Misalnya ada tugas dari dosen, disuruh lihat skripsinya mahasiswa X gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa di sini diklik di bagian semua ini, diklik. Nah, ini tinggal dipilih nih. Tinggal dipilih misalnya mau cari skripsi kan. Oh iya, nah di sini juga ada di karya Uyana ini ada dua tipe koleksi nih, ada open dan ada membership. Untuk akses fisik itu sama aja, semuanya bisa diakses. Hanya saja untuk akses digital, untuk yang open ini bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Mau dia Sivitas UI, mau dia non UI, selama punya koneksi internet dia bisa akses. Sementara ini yang membership ini hanya bisa diakses oleh Sivitas Akademika UI yang sudah melakukan aktivasi keanggotaan. Jadi tanpa aktivasi keanggotaan, teman-teman tidak bisa mengakses file digital yang ada di website perpustakaan UI. Misalnya saya mau coba cari skripsi membership. Nah, di sini saya mau coba misalnya tentang politik deh. Politik. Nah, kemudian di pencarian spesifik ini kita juga bisa mengkombinasikan kata kunci. Misalnya saya pengen di judul yang nanti saya cari ini ada kata-kata politik dan ada Indonesia. Indonesia. Nah, ini bisa kita kombinasikan nih. Ataupun di sini juga bisa teman-teman pilih, misalnya mau lihat karya-karya kakak kelasnya nih, kakak tingkatnya yang udah lulus. Nah, ini bisa melalui program studi. Jadi ini bisa dipilih program studi. Nanti di sini tinggal dirubah program studinya apa. Nah, sekarang kita coba judul, saya klik cari. Nah, ini
ada hasilnya. Nah, ini di judulnya ini ada kata-kata politik dan ada Indonesia. Nah, ini kita lihat nih, ada pembinaan narapidana politik di Indonesia, kemudian potret partai politik gitu kan. Nah, sekarang kita coba pilih satu, misalnya yang ini, kita klik judulnya, kemudian kita scroll ke bawah. Oh, nggak ada file digital ini. Oke, kita ganti dulu kata kuncinya. Oke, jadi memang ada beberapa koleksi yang memang belum ada file digitalnya, terutama koleksi-koleksi yang lama-lama ya, karena memang butuh proses untuk melakukan digitalisasi. Misalnya tahun, nah ini kita bisa batasi juga tahunnya. Misalnya ini kan membership, berarti coba ya tahun 2015 ada nggak nih? Nah, ini ada tahun 2015. Nah, ini bisa kita klik judulnya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada teman-teman, ini yang bisa teman-teman lakukan di rumah, untuk mengunduh file digital yang ada di sini. Nah, ini ketika teman-teman tadi udah dapat, terus diklik judulnya, ini akan muncul informasi lengkap mengenai koleksi tersebut. Teman-teman scroll ke bawah, nah ini ada file digital. Nah, ini file digitalnya diklik, kemudian ini ada linknya, tinggal teman-teman klik. Nah, ini kita bisa dapat skripsi, tesis, disertasi secara lengkap full text ya. Ini dari halaman cover sampai ada lembar persetujuan dan lain-lain, bahkan sampai lampirannya. Ini tinggal di download aja. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, ini tidak berlaku hanya di koleksi skripsi aja, di seluruh koleksi perpustakaan UI yang ada digitalnya ini sama aksesnya seperti ini. Misalnya kita coba sekarang e-books ya, kita cari e-books. Nah, ini salah satu yang bisa teman-teman manfaatkan juga, ini ada di sebelah kanan nih, ini ada jenis-jenis koleksi. Nah, ini bisa misalnya langsung kita pilih aja, saya mau ke e-books. Kita masukkan kata kuncinya. Oh, nggak ada. Oke, saya contohkan untuk misalnya ini tentang komunikasi deh ini. Nah, ini misalnya teman-teman mau buku yang ini. Nah, ini tinggal sama caranya, diklik judulnya. Setelah judulnya diklik, teman-teman ke bagian file digital, kemudian tinggal klik linknya. Nah, di sini bisa teman-teman dapatkan bukunya full text 570 halaman. Nah, ini bisa teman-teman download secara lengkap ya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata bukunya bagus nih gitu kan, mau teman-teman kasih tahu ke teman-teman yang lain gitu kan. Nah, jangan lakukan copy file PDF-nya, tapi kasih aja link yang ini biar mereka download sendiri gitu ya. Nah, ini tinggal kasih link yang ini. Nih ada buku yang bagus nih, download aja langsung di webnya Perpus. Nah, ini kasih link yang ini aja, jangan copy PDF-nya. Jadi gitu. Dan terus juga jangan dicetak, di print gitu kan. Terus jiwa bisnisnya muncul, wah ada peluang nih gitu kan. Dicetak, di kano, terus dijual di Pocin gitu kan. Itu jangan tuh. Bisnis yang lain aja. Itu jangan jual beli buku dari sini, dari Perpus gitu. Nah, itu untuk download file digital dari e-books. Nah, kemudian yang satu lagi yang bisa teman-teman manfaatkan dari kotak pencarian ini adalah ini Summon. Apa itu Summon? Jadi Summon ini semacam Google-nya perpustakaan UI. Jadi perpustakaan UI ini melanggan lebih dari 50 online database yang misalnya kalau teman-teman hafalkan itu tentu saja tidak hafal, karena saya sendiri juga nggak hafal gitu. Nah, ini sudah ada fasilitas yang diadakan oleh perpustakaan UI, namanya Summon ini. Jadi ketika teman-teman masukkan kata kunci di sini, itu mesin akan mencari ke seluruh online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI.
Nah, dan tentunya harus menggunakan bahasa Inggris karena memang rata-rata online database yang dilanggan oleh perpustakaan itu adalah berbahasa Inggris. Nah, misalnya saya menggunakan communication skills, ini saya klik search, nah, dia akan membuka tab baru. Nah, ini adalah summon. Nah, dia akan mencari ke seluruh online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Nah, kemudian di summon ini juga di sebelah kirinya itu sangat memudahkan kita. Ini ada refine your search, ini filternya ibaratnya. Misalnya saya mau yang full text online aja deh yang muncul nih, kan khawatir ada yang cuma review ataupun hanya ada abstraknya aja gitu kan. Nih saya mau yang ada full text online-nya, kemudian konten, oh saya mau cari artikel jurnal aja deh gitu kan, ini buat tugas kuliah misalnya. Nah, kemudian setelah itu publication date-nya ini bisa kita batasin, mau oke saya 3 tahun terakhir deh, karena kan ilmu sosial ini kan sangat dinamis ya, jadi perkembangannya sangat cepat gitu. Nah ini kita coba 3 tahun terakhir. Nah, di sini juga teman-teman bisa batasi disiplin ilmunya, subjek termnya, bahkan ada bahasanya juga di sini. Ini ada bahasa Spanyol. Kalau misalnya teman-teman yang ngerti bahasa Spanyol, bahasa Portugal boleh dipilih, tapi kalau misalnya nggak ngerti ya yang bahasa Inggris saja. Gitu. Nah, oke, ini udah. Nah, ini udah sangat spesifik ini hasilnya. Nah, ini tinggal teman-teman klik full text online, kemudian bisa di-download untuk apa namanya artikel jurnalnya. Nah, ini untuk menu summon. Nah, kemudian berikutnya kita masih oprek-oprek ini apa namanya web perpustakaan UI, dan di sini ada juga berita nih, ada berita ini adalah informasi terbaru mengenai perpustakaan UI, ada kegiatan apa, ada pelatihan apa, nanti ada di situ. Nah, kemudian di berikutnya kita masuk di online database list. Nah, di sini ini adalah online database list. Oh iya, summon tadi juga bisa diakses dari sini. Jadi teman-teman bisa melalui kotak yang ini atas summon ataupun ngeklik dari sumber daya elektronik ini, summon discovery search. Nah, ini sama akan lari ke halaman yang tadi. Nah, sekarang kita coba dari sini, online database list. Nah, online database list ini sudah dikelompokkan oleh teman-teman dari perpustakaan berdasarkan disiplin ilmu, ada yang multidisiplin, kemudian bidang kesehatan, bidang sains teknologi, kemudian juga bidang sosial humaniora. Nah, sekarang kita coba satu persatu, tentunya tidak semuanya karena ada 50 banyak ya. Kita akan coba beberapa saja, misalnya yang paling bagus, yang bukan paling bagus, yang lengkap juga untuk bidang sosial humaniora. Ini ada di multidisiplin, ini kita ada ProQuest. Nah, ini tinggal diklik aja di sini. Kemudian ini juga ada manual guide-nya. Nah, ini bisa teman-teman baca. Oke, kita ke ProQuest. Nah, di sini halaman ProQuest seperti ini, dan pastikan setiap teman-teman masuk ke online database itu ada tanda-tanda bahwa online database ini kita masuk melalui jalurnya UI nih. Nah, contohnya ini di sebelah kanan ini ada logo UI, kemudian di sebelah kiri ada logo UI, sebelah kanan juga ada tulisan Universitas Indonesia. Ini tandanya kita udah masuk melalui lembaga atau instansi UI. Nah, kemudian tadi saya juga lupa menyampaikan bahwa untuk mengakses online database ini ada 2 cara. Kalau misalnya teman-teman berada di lingkungan kampus, itu teman-teman cukup menggunakan jaringan internet UI. Gunakan WiFi kampus, kemudian login akun SSO-nya, setelah itu masuk ke web perpus tadi di sini, lib.ui.ac.id. Nah, ini karena saya di kampus, lagi di kantor, kemudian masuk menggunakan WiFi-nya UI, jadi saya masuk dari sini, dari lib.ui.ac.id, kemudian ke online database list. Nah, saya bisa dapat list-list yang seperti ini. Kalau misalnya teman-teman dari luar jaringan kampus, kayak sekarang nih lagi di rumah, nah teman-teman bisa bukanya dari sini, bisa dicatat nih, remote strip lib.ui
.ac.id. Nah, ini tinggal kita masuk. Nah, karena saya sudah login SSO tadi, nah jadi langsung masuk seperti ini. Kalau misalnya teman-teman dari rumah, pasti akan diminta untuk login akun SSO-nya, nanti tinggal login aja, kemudian bisa lihat online database list ini. Hanya saja memang yang di sini tidak dikelompokkan berdasarkan disiplin ilmu, tapi disusun berdasarkan alfabet. Nah, di sini ada summon search-nya juga nih kalau teman-teman buka dari rumah. Nah, sekarang kita coba yang ProQuest. Nah, di sini misalnya saya masukkan kata kunci, jangan lupa gunakan tanda kutip, tadi saya belum puas, communication skill. Oke, kita tinggal klik cari. Nah, ini sangat banyak dan di sebelah kiri juga ada filternya, jadi bisa teman-teman manfaatkan. Saya mau cek biar nggak terlalu banyak, saya mau artikel jurnal aja deh. Scholarly journals, nah cuma 3.000 ya. Oke, ini bisa ada filter-filter lainnya yang bisa teman-teman maksimalkan. Nah, di sini cara downloadnya kurang lebih sama, judulnya diklik. Kemudian ini ada full text PDF-nya, bisa download dari sini, kemudian juga atau bisa download dari sini. Nah, ini tinggal diklik aja, nanti sudah terdownload. Nah, kemudian yang enaknya lagi, yang praktisnya lagi, kalau misalnya kita menggunakan online database ini, pasti kan udah di dunia perkuliahan ini sangat concern mengenai plagiarisme. Jadi jangan sampai teman-teman mengutip dari jurnal ini tapi tidak mencantumkan sumbernya, tidak mencantumkan pengarangnya siapa, kemudian tidak nulis di daftar pustaka, itu jangan sampai terjadi. Nah, di sini sudah dimudahkan oleh ProQuest. Jadi untuk melakukan penulisan daftar pustaka ini ada di sini, ada menu site. Nah, ini bisa teman-teman klik bagian site ini. Kemudian ini sudah ada formatnya. Jadi teman-teman tinggal blok, kemudian klik kanan copy, klik kanan paste di Microsoft Word-nya. Nah, gitu. Nah, ini ada style-stylenya juga, tapi kalau misalnya ilmu sosial humaniora ini biasanya APA. Nah, sekarang udah ada yang versi ke-7 nih APA-nya. Nah, ini tinggal teman-teman copy, kemudian paste di Microsoft Word-nya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan reference manager, jadi kalau sempat disinggung sedikit oleh Mbak ini ada reference manager, EndNote gitu kan misalnya, atau menggunakan Mendeley. Nah, ini bisa lebih praktis lagi, ini teman-teman bisa download untuk di sini menunya. Itu untuk citasi. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan ini juga ada related itemnya kalau misalnya yang terkait dengan judul yang tadi kita buka di sini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke halaman awal ProQuest. Nah, ProQuest punya koleksi yang tidak dimiliki oleh online database lainnya, yaitu ini, Dissertation and Thesis. Nah, di sini kita bisa mengakses tesis dan disertasi mahasiswa dari kampus di luar negeri. Nah, ini kita tinggal klik aja di sini. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan ya antara Indonesia dan luar negeri. Di sini kita sibuk menutup-nutupi atau sibuk membuat sesulit mungkin untuk akses ke full text-nya, sementara di luar justru sudah dijadikan sebuah komoditas ya. Ini pasti juga ada unsur bisnisnya juga. Nah, ini kita bisa lihat di sini sama, ini kita klik judulnya. Nah, ini kita lihat ini dari kampus apa nih. Nah, ini dari University Microfilm International Amerika, USA itu. Kita bisa dapat disertasi atau tesis dari Kansas City. Wah, ini kayak kantin sastra ya. Oke, ini bisa kita download di sini. Sama caranya, bisa download PDF di sini ataupun di bagian yang ini.
Oke, itu untuk ProQuest. Mbak Heni, waktunya berapa lama lagi Mbak Heni? 5 menit lagi ya Mas Fahri. Waduh, oke. Oke, yang berikutnya, ini yang cukup bagus kalau kata Bu Clara, powerful untuk sosial humaniora, ini adalah Taylor and Francis. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Nah, setiap online database secara dasar pencarian itu sama, pasti ada kotak pencarian, kemudian ada advanced search-nya juga, ada tombol pencarian, ini kurang lebih sama, teman-teman tinggal masukkan aja kata kuncinya. Kemudian juga untuk downloadnya kurang lebih juga sama, tinggal klik judulnya kemudian cari mana nih PDF-nya gitu kan. Nah, kalau untuk di Taylor and Francis, ini di sini ada yang berbeda sedikit dengan ProQuest. Di sini teman-teman harus klik ini, only show content I have full access to. Jadi yang muncul di sini ini hanya yang dilanggan oleh perpustakaan UI aja. Nih tadi misalnya sebelum saya klik ini ada 1.900, tapi ternyata setelah saya klik yang kita subscribe ini hanya 953. Nah contohnya tandanya ini ada di sini, centang hijau. Nah ini centang hijau ini berarti kita akses. Kalau misalnya gembok kebuka ini open access. Kalau misalnya di sini merah gembok tertutup berarti kita nggak bisa akses. Nah ini caranya sama, diklik judulnya, kemudian nah ini dia PDF-nya, kita tinggal cari-cari aja lah. Pokoknya kalau udah masuk online database, teman-teman search kata kuncinya, kemudian klik judulnya, baru oprek-oprek deh tuh di dalamnya, cari logo PDF atau logo download nah itu tinggal diklik aja untuk mendapatkan full text-nya. Kemudian untuk yang tadi menu citasinya ada di mana ya? Oh bukan, kalau di sini citation ini adalah daftar pustakanya di sini, download citation. Nah ini citation manager, ini bisa di download di sini. Nah ini tinggal kita copy, kemudian paste di Microsoft Word dari teman-teman. Nah itu ini udah sangat dimudahkan sekali untuk mengakses ini. Nah kemudian ini kan berbahasa Inggris terus ya. Nah sekarang saya mau cari misalnya mungkin teman-teman memiliki keterbatasan dalam bahasa Inggris, maunya yang bahasa Indonesia aja dong Mas. Nah di sini juga ada bahasa Indonesia, teman-teman bisa manfaatin di webnya Perpus ini juga sudah kita sediakan linknya. Ini ada jurnal-jurnalnya UI. Jadi UI ini nerbitin banyak jurnal. Nah ini ada di sini di bagian koleksi, kemudian pilih yang ini, UI Scholarly Journals. Nah ini tinggal diklik. Nah ini ada banyak banget artikel atau jurnal-jurnal terbitan dari UI, mulai yang bahasa Inggris sampai dengan bahasa Indonesia. Ini ada lengkap nih, ada jurnal ekonomi pembangunan, jurnal ilmu informasi perpustakaan, nih jurnal ilmu kesejahteraan sosial, ini bisa teman-teman manfaatin di sini. Nah, ini bisa teman-teman akses open, bisa tinggal download full text PDF-nya. Nah kemudian kalau misalnya yang di luar UI, teman-teman bisa manfaatkan ada namanya garuda.ristekbrin.go.id. Nah ini bisa dicatat nih webnya, garuda.ristekbrin.go.id. Ini ada di bawahnya Ristek Dikti. Nah ini di sini teman-teman bisa search berbagai macam artikel jurnal di sini, berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris juga ada, tapi kebanyakan memang bahasa Indonesia. Ini untuk Garuda. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, pasti teman-teman di sini sangat sering menggunakan Google. Nah, di sini kita coba untuk memanfaatkan kekuatan Google sebenarnya. Bahkan ada orang yang bilang kalau misalnya nggak ngerti cara pakai Google ini sebenarnya sampah. Ketika kita melakukan pencarian, hasilnya luar biasa, ratusan juta gitu kan dalam sekian detik.
dan belum tentu hasilnya benar semua dan belum tentu juga bisa dipakai di perkuliahan gitu, karena memang untuk sumber dari internet untuk perkuliahan itu yang paling relevan dan bisa digunakan itu biasanya di Indonesia hanya website akademik dan website pemerintah gitu. Teman-teman nggak boleh lagi dari blog, dari WordPress gitu, itu udah nggak boleh menggunakan sumber itu. Nah di sini ada sedikit tips untuk menggunakan Google. Saya akan coba step by step biar teman-teman bisa melihat perbedaannya seperti apa. Misalnya saya mau mencari tentang banjir Jakarta. Di sini saya klik secara polos aja, banjir Jakarta. Seperti ini. Kita enter. Nah, dalam 0,51 detik teman-teman dapat 55.100.000 hasil. Wah, ini sangat luar biasa banyak dan belum tentu teman-teman buka semuanya nih, ya kan? Dan belum tentu juga bisa dipakai di sebagai sumber untuk mata kuliah, untuk tugas perkuliahan. Nah, filter yang pertama kita gunakan seperti yang tadi saya sampaikan, kalau teman-teman menggunakan kata kunci 2 kata atau lebih, gunakanlah tanda kutip untuk menjadikan kata tersebut menjadi satu kesatuan frase yang tidak terpisahkan. Nah, ini sini saya pakai tanda petik. Dari 55 juta langsung berkurang drastis, tinggal 2.110.000 hasil. Nah, kemudian setelah itu ada lagi filter berikutnya. Saya mau hasilnya lebih spesifik lagi. Jadi biasanya judul itu mencerminkan isi. Jadi saya mau banjir Jakarta ini muncul di judul aja. Jadi di artikel-artikel ini kalau ada di body text-nya itu nggak akan muncul, atau di abstrak itu nggak akan muncul, hanya muncul di judulnya aja. Nah, di sini kita bisa ketik all in title titik 2. Jadi all in title titik 2 dalam tanda petik banjir Jakarta. Kita lihat hasilnya dari 2.100.000 jadi tinggal 85.500. Tinggal 85.500 hasil. Nah, kemudian saya mau membatasi lagi mengenai hasilnya nih, kan masih banyak portal-portal berita nih. Saya mau yang lebih ilmiah. Nah, saya masih beranggapan file yang paling aman adalah file PDF karena bisa diprotek gitu kan. Nah, saya mau yang muncul ini adalah file PDF. Saya tinggal tambahkan filter berikutnya, file type -2 PDF. Jadi yang hasilnya muncul ada PDF. Kalau teman-teman mau lihat PowerPoint ya tinggal PPTX atau Excel atau Doc gitu kan. Nah, itu tinggal dirubah di file type-nya aja. Dari 85.000 kita lihat tinggal 122 hasil. Oke, tinggal 122 hasil. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi kita bisa batasi juga melalui website-nya. Kita tinggal ketik site -2, kita maunya apa? Misalnya saya mau dari akademik, kalau nggak saya mau lihat UI. UI ada yang bahas tentang banjir Jakarta nggak ya? Yang penting kita tahu website dari instansinya ya. Misalnya ui.ac.id. Kita enter. Wah, ternyata ada nih. Nah, ini dari website UI juga nih, kayaknya skripsi. Nah, ini bisa teman-teman lihat hasilnya, bisa lebih spesifik dari yang kalau teman-teman melakukan pencarian di Google tinggal diketik gitu aja hasilnya bisa jutaan. Nah, ini hasilnya hanya 6 dan hanya 1 halaman. Nah, gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya bagi dengan teman-teman dan bisa menggunakan kekuatan Google yang sesungguhnya atau memfilter hasil di Google supaya tidak terlalu banyak hasilnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke tanya jawab, saya kembalikan ke Mbak Heni. Baik, terima kasih Mas Fahri. Ya, tadi sudah dijelaskan ya sama Mas Fahri terkait akses dan strategi penelusuran. Jadi tadi mulai dari akses lib UI AC.id, terus akses online database yang dilanggan melalui remote-lib.ui.ac.id, juga tadi ada jurnal-jurnalnya UI. Lalu yang terakhir itu Mas Fahri menjelaskan strategi penelusuran di Google. Jadi teman-teman kalau nanti ada tugas kuliah, itu carinya jangan di Google yang biasa, cari di Google Scholar ya, scholar.google.com. Karena hasilnya di situ adalah artikel-artikel ilmiah. Nggak bakal tuh di Google Scholar bakal muncul yang namanya Blogspot, terus apalagi ya, WordPress, kayak gitu. Karena memang dikhususkan untuk artikel jurnal ilmiah. Baik, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya untuk mengklik opsi lambaian tangan. Dipersilahkan. Ada nih Michelle Aura. Silakan.
Mbak Michelle Aura. Iya, Halo Mbak Michelle, passwordnya gitu. Agak putus-putus Mbak Michelle. Karena putus-putus Mbak. Mungkin jaringannya kurang stabil ya. Ini soalnya kolom chatnya. iya Mbak, sudah. Ya Apakah Mbak, suara saya terdengar? sudah terdengar? Tidak terdengar Mbak, hilang. Ya, ya Mbak Michelle silakan. Wah nggak kedengeran Mbak. Nggak kedengeran Mbak. Mungkin sinyalnya kurang stabil ya. Videonya bisa dimatiin dulu kali, jadi audionya aja yang diaktifkan. Sambil menunggu Mbak Michelle, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, kita yang akan bertanya. Ya dosen. Mahasiswa nggak bisa kolom chat ya Mas Adit ya? Nggak bisa. Ya, Saya seperti pun nggak bisa. Oh nggak bisa. Oh Mbak ini nggak bisa. Nggak bisa. akhir-akhir ini emang lagi nggak bisa. Tidak ada. Mbak Michelle? Oke, mungkin Mbak Michelle kalau misalnya memang tidak bisa, pertanyaannya bisa kirimkan ke email. Nanti biar teman-teman pustakawan yang langsung menjawabnya. Ya, bisa email ke refdes.lib@ui.ac.id ya? Iya, betul. Baik. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, kita masuk ke sesi selanjutnya, itu kuis. Mas Fahri, silahkan untuk menyiapkan pertanyaannya. Yep. Nanti yang menjawab silahkan raise hand terlebih dahulu ya. Saya minta tolong Mas Adit untuk memantau kira-kira siapa yang paling cepat raise hand-nya. Oke. Silahkan Mas Fahri. Oke, siap-siap ya. Pertanyaannya adalah sebutkan alamat untuk mengakses online database dari luar jaringan kampus UI. Oke, tadi udah diulang-ulang. Filona Nggak jadi lupa jawabannya. Iya benar, Filona. Silakan Mbak Filona. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Remote strip lib.ui.ac.id. Iya, betul Pak. Anda mendapatkan satu buah buku. Baik. Nanti hadiahnya akan dikirim ya. Mbak Filona kalau boleh tahu di mana tinggalnya, kotanya? Jakarta Selatan. Jakarta datang aja. Bisa diambil sendiri ke perpustakaan atau bisa juga dikirimkan. Nanti untuk alamatnya bisa dikirimkan ke PIC yang di visit. Nanti saya share nomor teleponnya. Selanjutnya Pak Fahri. Mbak Heni dong. Mbak Heni dong, ganti ya. Oh iya dong. Saya ya. Gampang aja. Disebut koleksi apakah hasil karya Sivitas Akademika UI yang ada di lantai 3 perpustakaan UI? Alia Makfiro. Ya, silakan Mbak Alia. Kalau nggak salah UI Ana bukan? Betul sekali. Selamat. Oke. Nah, ini saya share screen, kelihatan nggak? Di full screen aja. Ya, kelihatan. Di slideshow. Kelihatan ya? Atau di foto. Ya. Jadi buat
dua pemenang tadi yang beruntung, silahkan menghubungi PIC dari kegiatan ini untuk klaster sosial dan humaniora. Ada Ibu Fairuz, ini nomor WA-nya, silahkan dicatat. Dan untuk materi pada hari ini itu ada di bit.ly/materi/daring. Nah, ini bisa teman-teman catat untuk mendapatkan materi PowerPoint-nya. Di situ ada 3 materi slide layanan kebijakan layanan dan fasilitas perpustakaan UI, ada juga di situ penjelasan secara lengkap tentang layanan fasilitas perpustakaan UI, dan ada juga tentang materi literasi informasi. Di situ dibahas UI 5 secara lengkap. Kalau misalnya UI punya 9 nilai UI ya, perpustakaan UI juga punya yang namanya UI 5. Nah, di situ dijelasin apa sih UI 5. Nah, insya Allah materi UI 5 itu sangat bermanfaat untuk teman-teman selama menjalani proses perkuliahan, dan bahkan nanti sampai teman-teman lulus itu juga akan sangat bermanfaat diterapkan di kehidupan teman-teman. Ya, ini sudah ya? Sudah dicatat? Baik. Mungkin ada closing statement dari Ibu Utami atau Ibu Kalarensi Naibaho? Ibu masih ada ya? Tadi saya lihat masih ada Bu Utami. Wah, sudah luar biasa sampai saat akhir rupanya masih terus dengan penuh minat dan dengan penuh semangat. Itu saja sih. Terima kasih kepada teman-teman ini, ada Mas Fahri, Bu Clara, segala macam ya. Jadi saya kira hanya itu saja. Selamat, sekali lagi selamat, dan selamat belajar di lingkungan SIPA UI. Itu saja. Mungkin Bu Clara kalau mau ditambahkan silakan. Enggak Bu, teman-teman maba cuman ngingetin aja untuk FISIP tuh masih ada sesinya satu lagi ya minggu depan. Tolong diinfokan ke teman-temannya yang belum join nanti supaya join di minggu depan. Itu aja Bu. Terima kasih Henny sama Fahri yang luar biasa, dan host abadi kita Aditya Nugraha. Thank you. Iya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Foto bersama dulu, Dit, buat laporan. Iya. Sudah tadi ya? Formnya sudah di-share. Oke. Jadi sebelum teman-teman meninggalkan Microsoft Teams, mohon teman-teman untuk menyalakan kamera untuk sesi foto terlebih dahulu. Silakan. Sebagai bukti dokumentasi kehadiran. Nah, tuh cantik-cantik kan, ya Allah. Cantik, ganteng. Orang Adit langsung hilang ngantuknya. Sebenarnya setiap tahun kan biasanya ada OBM ya. Di OBM itu saya selalu tertarik ketemu teman-teman mahasiswa baru. Karena apa? Ibaratnya energi mahasiswa baru ini tuh menularlah ke saya yang mulai menua. Apalagi saya. Kita menyerap. Iya, menyerap energi mereka. Dan kita mentransfer ketuaan kita pada mereka. Terima kasih. Sudah siap. Victoria. Udah banyak nih. Baik, silakan. Adit. Silakan Mas Adit. Unmute. Beri Sinta. Kalau nggak ketemu gini, nggak ketemu ya. Iya. Oke. 3, 2, 1. Hai. Udah senyum ya? Sudah. Terima kasih LLLL. Oh iya, salam literasi. Lidari. Teman-teman tangannya. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.